Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya berharap Bapak Ibu tetap sukacita, tetap bersemangat dan terus bersemangat beribadah kepada Tuhan. Mari satukan hati, kita sama-sama mau berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami rindu Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, bahkan meninggikan namamu ya Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah ada Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh baik, bahkan sangat teramat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, pengharapan bahkan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti
begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, yang tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah, oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau tinggal diam di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan namanya. Dialah yang layak disembah, Dialah yang layak ditinggikan. Haleluya. Sekadadadadabayase, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, yang kami perlukan. Oh, oh. Hadirat-Mu Tuhan, yang kami rasakan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Haleluya. Shikadadadadadadabayase. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, semua katakan amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita terus bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dengan sungguh-sungguh, katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Dengan semangat lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap terus berpegang pada janji-Mu. Karena kami percaya janji-Mu iya dan amin Tuhan. Engkau yang Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digirami dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman dan percaya. Katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. seturut kasih-Nya Haleluya. Bagiku. seturut kasih-Nya Haleluya. bagiku. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami tahu Engkau mengenal kami. Engkau tahu isi hati kami. Betapa kami merindukan hadirat-Mu. Betapa kami merindukan Tuhan hadirat Allah, perjumpaan kami dengan Engkau. Supaya Engkau bisa mengisi hidup kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk sore ini. Engkau sudah berkati kami. Engkau sudah puaskan kami lewat puji-pujian di mana Roh-Mu hadir. Menyirami hati kami yang kering. Seperti rusa rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu akan air yang sejuk. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Bekerjalah dengan leluasa Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada sore ini. Berbicaralah secara khusus. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh memupuk firman-Mu. Sehingga firman ini boleh menjadi benih yang baik. Di tanah yang subur, di tanah yang baik, sehingga benih ini akan tumbuh berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ada pelipat gandaan yang Kau adakan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba boleh sampaikan firman Allah dengan sederhana, supaya semua jemaat di rumah yang mengikuti ibadah ini, mengikuti renungan firman ini, boleh mengerti akan arti firman Allah. Dan kami boleh tumbuh semakin kuat karena dasar firman-Mu yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini siap untuk menerima firman Allah. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara spesial untuk menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu, sidang jemaat terkasih. Kita kembali bertemu di dalam ibadat. Kita boleh kembali belajar firman Allah. Sore ini firman Allah sederhana, bahkan sangat sederhana. Kita tidak perlu mikir yang begitu dalam. Ya, kita mikir ringan-ringan saja. Firman Allah sederhana. Tapi walaupun sederhana Bapak Ibu, kalau disertai dengan relasi yang kuat dengan Allah, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak peduli itu sederhana atau dalam Bapak Ibu. Sesuatu yang sederhana pun, yang penting di situ ada relasi yang kuat dengan Allah. Firman Allah sederhana, kita mengerti, kita bertumbuh, kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Itu akan pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Demikian juga doa. Doa sederhana. Tapi ada relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka akan terjadi perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita tidak banyak bisa berkata-kata indah. Kita mungkin tidak bisa berdoa ya yang indah seperti orang lain. Doa kita sederhana, pendek. Tapi yang penting kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa ya. Bapak Ibu, sidang jemaat terkasih. Mungkin saat ini kita sudah tidak tahu mau berdoa apa. Ya, kita cuma ngomong, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong aku. Sudah cukup. Mungkin orang lain tanya, ya minta tolong apa? Terus tidak peduli, Tuhan tahu, Tuhan tolong aku.
Tapi kita punya relasi yang kuat, Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang siap untuk mendengar firman pada sore hari ini. Bapak Ibu, saya beri tema, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih ingat bulan yang lalu saya sampaikan firman tentang janda nabi yang mengalami masalah. Dia datang kepada Nabi Elisa. Dia utarakan persoalannya. Dan ada mujizat yang Tuhan jadikan. Saya beri tema bulan yang lalu, bejana iman. Nah, pada saat saya merenungkan kisah janda nabi ini, Tuhan berikan hal yang lain. Jadi ada dua hal yang Tuhan berikan secara spesial dalam hidup saya. Satu bagian tentang bejana iman itu sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Sore ini saya sampaikan yang kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Apa yang ada padamu? Jadi kembali saya bicara tentang mujizat. Sidang jemaat terkasih, Tuhan itu memang senang dengan proses. Kita sering diproses oleh Tuhan. Masih ingat saya sampaikan seri yang agak panjang, proses ilahi di padang gurun. Jadi di padang gurun bangsa Israel diproses oleh Allah. Allah senang dengan proses. Karena lewat proses ini Tuhan membentuk karakter kita. Banyak hal yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita itu lewat proses. Tetapi perlu sidang jemaat terkasih ingat, perlu diingat bahwa Tuhan sekali waktu itu melakukan yang instan. Jadi yang instan itu Tuhan juga masih lakukan dalam kehidupan orang percaya. Jadi proses itu memang kesukaan Allah. Tetapi jangan lupa bahwa yang instan itu bukan tidak terjadi. Yang instan itu juga sekali waktu Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya. Mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Mujizat yang instan itu masih terjadi sampai saat ini. Tuhan senang memberi kejutan dalam hidup kita. Tuhan senang ada kejutan. Sehingga kita menjadi sangat bersyukur karena sesuatu yang instan. Jadi proses itu memang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi yang instan Tuhan juga sering lakukan sekali waktu dalam hidup kita. Karena itu sore hari ini saya mengajak sidang jemaat terkasih untuk kembali melihat salah satu cara Tuhan melakukan mujizat. Salah satu. Ini berkat spesial yang Tuhan berikan dalam hidup saya secara pribadi. Sore ini saya bagikan untuk sidang jemaat terkasih. Salah satu cara Tuhan melakukan mujizat. Salah satu. Ya. Tapi jangan dijadikan doktrin. Sidang jemaat jangan dijadikan doktrin. Bahwa inilah caranya. Satu-satunya cara, enggak. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan mujizat. Ini salah satu. Sekali lagi, Tuhan punya banyak cara untuk melakukan mujizat. Yang sore hari ini kita renungkan, salah satu cara Tuhan melakukan mujizat. Mari kita simak bersama. Kembali saya mengajak sidang jemaat untuk membuka kisah tentang janda nabi. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi istri nabi ini datang kepada Elisa mengadukan masalahnya kepada Elisa. Jadi istri nabi ini punya masalah. Dia berkata demikian kepada Elisa, hambamu, suamiku sudah mati. Engkau tahu bahwa hambamu itu, suamiku itu takut akan Tuhan.
Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Garis bawahi kalimat ini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Apa yang ada padamu? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Sudah habis semua. Kecuali cuma sebuah buli-buli berisi minyak. Semua sudah habis. Cuma ada botol kecil berisi minyak. Ada buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa kepada janda Nabi itu, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat, ganti yang kosong. Penuh, angkat, ganti yang kosong. Demikianlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedangkan ia terus menuang. Jadi ternyata minyak yang sedikit tadi itu mengalir terus, tidak pernah berhenti. Bejana datang penuh, diganti yang lain, penuh, diganti yang lain, penuh, diganti yang lain, penuh. Tidak pernah berhenti dan janda ini terus menuang minyak itu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, ini bejana yang terakhir, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, sudah habis, semua sudah penuh dengan minyak. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Puji Tuhan, ini luar biasa. Dan ada berkat spesial yang Tuhan berikan kepada saya secara khusus. Sore ini saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat terkasih. Apa yang ada padamu? Jadi pada waktu janda Nabi ini mengutarakan masalahnya kepada Elisa, Elisa tanya, coba periksa di rumahmu. Apa yang ada padamu? Janda itu mengatakan, sudah habis semua, sudah habis semua, sudah habis semua. Cuma tinggal botol kecil berisi minyak. Cuma tinggal botol kecil berisi minyak. Elisa mengatakan, minta botol-botol, minta bejana ke tetangga. Pinjam. Kemudian masuk kamar bersama dengan anakmu, kunci pintu, berdoa, tuangkan minyak itu. Dan ternyata minyak di botol kecil itu pada waktu dituangkan, minyak itu mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus sampai semua bejana yang sudah dipinjam dari tetangganya itu penuh dengan minyak. Ini mujizat Tuhan. Apa yang ada padamu? Cuma. Tapi dari cuma itu mujizat Tuhan terjadi. Saya bacakan satu lagi. Banyak kisah yang bertopik sama. Apa yang ada padamu? Jadi apa yang ada padamu, dari situ Allah melakukan mujizat. Ya, ada janda Sarfat dengan Nabi Elia. Ada yang lain. Saya bacakan satu lagi kisah di Perjanjian Baru. Markus pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 42. Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya,
Saya bacakan Markus 6 ayat 35. Pada suatu hari, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi." Jadi ada banyak orang. Dikatakan ada 5.000 laki-laki, kepala keluarga, beserta istri dan anak-anaknya. Jadi 10.000 lebih. Itu orang banyak mendengarkan Yesus menyampaikan firman. Ternyata hari sampai malam. Setelah malam muridnya bingung. Lah, orang ini mau diapakan? Ya, murid-murid datang kepada Yesus, suruh mereka pulang, suruh mereka pergi supaya mereka bisa makan. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ini kata Injil Markus. Kalau di dalam Injil Yohanes, kisah yang sama, itu dikatakan demikian. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi dalam Injil Yohanes lebih jelas dikatakan, roti seharga 200 dinar juga tidak akan cukup untuk 10 orang lebih ini. Sekalipun mereka cuma makan secuil, sepotong kecil saja. Bagaimana mereka akan kenyang? Kira-kira begitu kata Injil Yohanes. Perhatikan ayat 38 dalam Markus 6 ayat 38. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Saya ulangi, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Apa yang ada padamu? Sesudah memeriksa, murid-muridnya berkata, "Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan." Sedikit. Bagaimana mungkin memberi makan puluhan ribu orang? Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Yesus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu pula dengan kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua, perhatikan, dan mereka semua makan sampai kenyang. Puji Tuhan, makan sampai kenyang, bukan secuil, tapi makan sampai kenyang. Bahkan pada waktu sisanya dikumpulkan, masih sisa 12 bakul. 5 roti, 2 ikan, itu yang ada padamu. Ternyata bisa memberi makan 5.000 kepala keluarga bersama keluarganya, ada puluhan ribu berarti. Makan sampai kenyang, masih sisa 12 bakul. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, sidang jemaat terkasih. Lewat kisah ini kita akan belajar dari 2 hal. Renungkan secara spesial 2 hal ini. Sederhana 2 hal ini. Yang pertama, ternyata mujizat yang Tuhan lakukan itu dimulai dari apa yang ada padamu. Ini berkat spesial yang saya terima secara pribadi. Mujizat Tuhan itu terjadi dari apa yang ada pada kita. Jadi sidang jemaat terkasih, mujizat itu sebenarnya sudah ada pada kita. Jadi mujizat itu sudah ada pada kita. Walaupun mungkin menurut logika kita, ini sedikit, ini kecil. Dengar,
Sore ini Tuhan berfirman kepada kita. Dari yang kecil, dari yang sedikit ini, mujizat Tuhan terjadi. Sidang jemaat terkasih, mungkin suatu hari kita buka dompet kita. Kita melihat saat-saat ini Bapak Ibu, ya. Terus terang aja saya juga mengalami. Saya buka dompet saya. Sudah uang kita itu sudah sedikit sekali, tinggal sedikit sekali. Mana cukup? Mana cukup untuk hidup? Logika kita ngomong mana cukup untuk hidup? Tabungan kita sudah minim sekali. Mana cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan urgen. Keperluan-keperluan wajib yang harus kita penuhi. Mana cukup? Tuhan berfirman sore hari ini. Dari uangmu yang sedikit itu, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Sidang jemaat terkasih. Mungkin kita buka toko. Sudah tahu sudah 1 tahun lebih pandemi ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kita. Mungkin suatu saat kita melihat toko kita sudah tidak seperti dulu. Dulu toko kita penuh. Tambah lama tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Suatu hari saya berkunjung kepada salah satu jemaat di Panglima Sudirman, di Pecinan. Dia menunjukkan kepada saya, lihat, yang sekarang saya jual tinggal 1/4-nya. Amat sangat sedikit sekali. Sudah tidak seperti dulu. Sidang jemaat terkasih, dari apa yang ada pada kita, dari tinggal 1/4 omset yang dulu, percaya dari situ mujizat Tuhan akan dilakukan untuk kita. Mungkin kita mengatakan pembeli tidak ramai seperti dulu, cuma 1 orang, 2 orang. Gak ada lagi cuma 1 orang, 2 orang. Satu hari cuma itu yang hadir. Sidang jemaat terkasih, dari 1 orang dan 2 orang ini Tuhan akan melakukan mujizat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandemi membuat kita berusaha untuk mencari lahan kerjaan baru. Ya. Mulai jualan, ada yang jualan masakan. Banyak sekali. Kreasi-kreasi baru mulai muncul, ditawarkan lewat online. Banyak kreasi-kreasi baru. Demikian juga terjadi di kota-kota lain. Ya, orang yang dulu gak pernah jualan sekarang jualan. Mulai berpikir, aku bisa apa? Aku bisa apa? Supaya bisa mencari lahan kerja baru. Mungkin sidang jemaat mengatakan, talentaku gak banyak. Bagaimana aku bisa seperti orang lain? Bisa ngembangkan ini, ngembangkan itu. Talentaku gak banyak. Aku cuma bisa buat martabak. Cuma bisa buat martabak. Cuma, berarti sedikit. Gak punya talenta lain. Sidang jemaat terkasih. Dari cuma bisa jual martabak, Tuhan akan lakukan mujizat dalam hidup saudara. Bagaimana dengan pelayanan? Sama. Ayo melayani Tuhan. Saudara mengatakan, aku gak bisa apa-apa, nyanyi suaraku gak enak, baca firman, aku juga tidak bisa. Aku cuma bisa berdoa. Dengar sidang jemaat terkasih, cuma bisa berdoa. Lewat doa saudara, mujizat Allah terjadi. Jadi mujizat itu terjadi dari yang sedikit yang ada pada kita.
terima dengan iman. Kalau saudara terima dengan iman sore hari ini, maka sesuai dengan iman saudara akan terjadi mujizat dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Jadi mujizat itu terjadi dari apa yang ada pada kita. Yang kedua, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Dari yang sedikit bisa banyak. 5 roti dan 2 ikan ternyata bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Minyak yang sedikit dalam buli-buli ternyata bisa mengalir terus. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Sederhana. Kalau kita merenungkan sederhana. Kapan mujizat itu terjadi? Pada saat Tuhan dilibatkan di dalamnya. Pada saat Tuhan dilibatkan di dalamnya. Disinilah perlu iman yang bertindak. Ini perlu bejana iman yang besar. Perlu iman yang bertindak. Kita harus taruh iman di situ. Ya, omset toko sudah kecil, kita taruh iman di situ. Hadirkan Tuhan dalam milik kita. Hadirkan Tuhan di situ. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Minyak dalam buli-buli yang dilakukan oleh janda Nabi tadi mengalir terus. Kapan? Pada saat janda Nabi bersama anak-anaknya masuk kamar, pintu dikunci, mereka berdoa. Mereka undang Allah hadir dalam minyak itu. Terjadilah mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum keluarganya. Sampai kenyang. Kapan? Kapan itu terjadi? Pada saat yang sedikit ini. 5 roti dan 2 ikan itu berpindah dari tangan seorang pemuda ke tangan Yesus. Dan Yesus menaruh berkat di atasnya. Yesus menaruh syukur di atasnya. Terjadilah mujizat. Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6 itu mengatakan demikian. Akuilah dia. Akuilah dia. Sertakan dia. Sertakan Allah. Hadirkan Allah dalam segala lakumu. Dalam semua yang engkau kerjakan. Dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam hidupmu. Hadirkan Allah, maka Allah akan meluruskan jalanmu. Allah akan membuat jalanmu lurus. Allah akan membuat jalanmu berhasil. Kalau di dalam setiap yang engkau kerjakan, engkau selalu mengikut sertakan Allah. Engkau selalu mengundang hadirat Allah di dalamnya. Jadi ini Bapak, Ibu, Saudara yang perlu kita renungkan sore hari ini. Hanya 2 hal sederhana. Yang pertama, jangan takut, jangan khawatir. Kalau yang kita punya sekarang tinggal sedikit. Sebab dari apa yang ada padamu, Tuhan akan melakukan mujizat. Tetapi ada perkara yang kedua yang perlu kita renungkan. Hadirkan Allah. Hadirkan kuasa Yesus di dalam yang sedikit tadi. Hadirkan Yesus di dalam yang sedikit tadi. Undang Allah. Tuhan, aku memang punya sedikit. Tapi lewat ini Tuhan, aku undang engkau untuk turun. Aku undang engkau untuk hadir di dalam milikku yang sedikit ini. Terjadilah mujizatmu Tuhan. Tuhan pasti akan tolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan berkati. Demikian bunyi firman Tuhan sore ini. Semoga ini menjadi penghiburan bagi kita sekalian. Jangan takut, jangan khawatir. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Ya, mari kita menyanyikan sebuah pujian lama. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Taruh firman Allah ini dalam hati saudara. Pada saat engkau khawatir, pada saat engkau susah, ekonomi sudah morat-marit, milik saudara tinggal sedikit.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sidang jemaat terkasih, jangan takut. Kalau engkau selalu mengundang kuasa Allah di dalam milikmu yang sedikit, mujizat besar akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Taruh firman Allah dalam hidup kita. Perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi, nyanyikan sungguh-sungguh. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak boleh khawatir. Kami tidak boleh takut. Kami akan taruh firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Supaya kami tidak ngomel. Supaya kami tidak mempersalahkan Engkau Tuhan. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Karena Tuhan menunjukkan dari apa yang ada padamu, dari apa yang ada pada kita, walaupun itu sedikit, pada saat kita mengundang Allah, pada saat kita mengundang kuasa Allah di dalamnya, maka mujizat Tuhan akan terjadi, pertolongan Allah akan terjadi. Tuhan, kami akan bangun relasi yang kuat dengan Engkau. Hanya relasi yang kuat ini yang membuat kami kuat dan kami mengalami banyak perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat Tuhan semakin kuat pada masa-masa pandemi ini, tetap terhibur, tetap kuat karena Roh Allah bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berkati toko, usaha dari setiap jemaat Tuhan. Berkati, lindungi, jaga, bentengi Tuhan. Supaya segala macam penyakit, virus, bakteri tidak bisa mendekat kepada usaha kami. Tuhan yang melindungi. Karena perlindungan Allah itu luar biasa. Perlindungan Allah itu sempurna. Berkati jemaat-Mu, kesehatan jemaat-Mu, kesehatan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan jaga kami. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia, tetap penuh sukacita Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Bapa, tolong Indonesia. Pulihkan Indonesia. Bersihkan Tuhan dari virus corona. Bapa, cukup penderitaan bangsa kami. Mari Tuhan Engkau turun tangan. Selamatkan Indonesia. Selamatkan kota kami Bangkalan. Selamatkan provinsi kami. Lindungi Tuhan. Lindungi secara khusus
Lindungi secara khusus. Kami percaya Tuhan, tidak akan ada lagi kematian. Yang ada semua kesembuhan, sembuh. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Lindungi Tuhan negara kami supaya tidak mengalami resesi ekonomi. Pada saat-saat seperti ini PPKM diadakan. Tuhan, semakin susah. Usaha ekonomi semakin lesu. Banyak kerugian dialami oleh masyarakat Indonesia. Tolong Tuhan, tolong supaya Bapak Presiden, para menteri, para kepala daerah dengan roh hikmat dan wahyu dari Allah sendiri, mereka boleh mengambil keputusan menyelamatkan negara kami dari resesi ekonomi. Lindungi Tuhan supaya tidak ada lagi bencana alam, tidak ada lagi orang-orang jahat yang ingin pecah belah bangsa. Lindungi Indonesia secara khusus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari-hari mendatang kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh kembali ibadah onsite, tidak lagi online Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat berkumpul dan kami boleh menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Berkati Bapak Gembala kami bersama dengan ibu dan seluruh anak-anaknya. Berkati, beri kesehatan yang sempurna. Berkati pelayanan Bapak Gembala kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pelihara semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan pelihara. Pada saat-saat seperti ini kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Tuhan yang harus kekurangan. Tuhan mencukupi. Tuhan mengadakan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat kita angkat tangan bersama-sama. Kita mohon berkat spesial dari Allah pada sore hari ini. Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat dari Bapa sendiri. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat.